Kejagung disita mobil Johnny G Plate dan aset 3 tersangka korupsi BTS lainnya. Peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5 tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian, kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah, ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum, dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini ya kita nggak usah seperti, kita tunggu hasil dari kejaksaan. Pak Pacul kelamaan, nanti kita panggil ke Komisi 3. Ini menanyakan kenapa tadi ada penggeledahan mobil. Ya, penggeledahan mobil itu dilaksanakan dalam rangka pengamanan barang-barang, dalam rangka pencarian barang bukti yang lain seperti mungkin handphone, barang bukti elektronik lainnya ya. Apa yang masuk kejaksaan kan perlu kita lakukan clearing ya, perlu lakukan pembersihan biar tidak terjadi apa-apa ya. Kejaksaan Agung melakukan penyitaan mobil milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang terjerat kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kominfo. Mobil yang disita adalah Range Rover Velar dengan plat nomor B10-han berwarna putih metalik tahun 2021. Satu unit mobil Land Rover tipe Range Rover, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Rabu 24 Mei 2023. Selain mobil Plate, Kejagung juga menyita sejumlah aset milik tersangka lainnya di kasus BTS Kominfo, diantaranya aset milik mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Dari Anang, penyidik Kejagung menyita 1 unit mobil BMW X5, 1 sepeda motor BMW R1250 GS Adventure, 1 mobil Honda HR-V, 1 motor Ducati Scrambler Cafe Racer, 1 motor Triumph 3200 Rally Pro, dan 1 rumah di South Grove House, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Penyidik Kejaksaan Agung juga menyita aset milik tersangka Dirut PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menaksima Juntak. Darinya penyidik menyita 1 mobil merek Toyota Innova, Lexus, dan 1 bidang tanah di Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara dari tersangka Direktur PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan, penyidik menyita 1 rumah seluas 1000 meter persegi yang ada di Bandung dan 1 rumah seluas 346 meter persegi di Dago, Bandung. Ketut mengatakan aset yang disita itu akan digunakan menjadi barang bukti untuk masing-masing tersangka dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo. Aset yang dilakukan penyitaan akan menjadi barang bukti masing-masing tersangka, kata Ketut. Dalam perkara korupsi BTS Bakti Kominfo, Kejaksaan Agung menetapkan total 7 tersangka selain 4 tersangka di atas. Kejagung juga menetapkan staf ahli Human Development Universities Indonesia Yohan Suryanto, Account Director PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan swasta berinisial WP. Dalam perkara ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menaksir kerugian negara mencapai 8 triliun. Kasus ini bermula setelah proyek pembangunan BTS Bakti Kominfo berantakan. Pembangunan rencananya dilakukan dalam 2 tahap, yakni pada 2021 sebanyak 4.200 unit dan sisanya pada 2022. Total anggaran yang disiapkan sekitar 11 triliun untuk tahap pertama. Target tersebut tak tercapai sejak tahap pertama hingga Juni 2022. Baru 46% atau 1.741 menara yang dibangun. Kementerian Kominfo kemudian memberikan perpanjangan waktu kepada Maret 2022 kepada 3 konsorsium pemenang tender untuk melanjutkan pekerjaan. Akan tetapi hingga perpanjangan waktu itu juga tak memenuhi target. Hingga kuartal kedua 2022, total yang terrealisasi adalah hanya 2.070 tower. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menaksir kerugian negara dalam kasus ini mencapai 8,32 triliun.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan kerugian negara itu diantaranya berasal dari penggelembungan harga hingga pembayaran BTS yang belum dibangun. Berdasarkan bukti yang kami peroleh dan disampaikan kepada Jaksa Agung, kami simpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8,32 triliun, ungkap Yusuf saat konferensi pers soal penyerahan laporan perhitungan kerugian negara proyek itu ke Kejaksaan Agung pada Senin pekan lalu 15 Mei 2023. Kejaksaan Agung melakukan penyitaan mobil milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kominfo. Mobil yang disita adalah Range Rover Velar dengan plat nomor B10-Han berwarna putih metalik tahun 2021. Satu unit mobil Land Rover tipe Range Rover, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Rabu 24 Mei 2023. Selain mobil plat, Kejagung juga menyita sejumlah aset milik tersangka lainnya di kasus BTS Kominfo, diantaranya aset milik mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Dari Anang, penyidik Kejagung menyita satu unit mobil BMW X5, satu sepeda motor BMW R1250 GS Adventure, satu mobil Honda HR-V, satu motor Ducati Scrambler Cafe Racer, satu motor Triumph 3200 Rally Pro, dan satu rumah di South Grove Toast House, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Penyidik Kejaksaan Agung juga menyita aset milik tersangka di Rut PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menaksima Juntak. Darinya penyidik menyita satu mobil merek Toyota Innova, Lexus, dan satu bidang tanah di Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara dari tersangka Direktur PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan, penyidik menyita satu rumah seluas 1000 meter persegi yang ada di Bandung dan satu rumah seluas 346 meter persegi di Dago, Bandung. Ketut mengatakan aset yang disita itu akan digunakan menjadi barang bukti untuk masing-masing tersangka dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS, 4G, dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo. Aset yang dilakukan penyitaan akan menjadi barang bukti masing-masing tersangka, kata Ketut. Dalam perkara korupsi BTS Bakti Kominfo, Kejaksaan Agung menetapkan total 7 tersangka selain 4 tersangka di atas. Kejagung juga menetapkan staf ahli Human Development Universities Indonesia Yohan Suryanto, Account Director PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan swasta berinisial WP. Dalam perkara ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menaksir kerugian negara mencapai 8 triliun. Kasus ini bermula setelah proyek pembangunan BTS Bakti Kominfo berantakan. Pembangunan rencananya dilakukan dalam 2 tahap, yakni pada 2021 sebanyak 4.200 unit dan sisanya pada 2022. Total anggaran yang disiapkan sekitar 11 triliun.